Kini saya bersama Adian Napitupulu, salah seorang aktivis 98 dari Forkot. Betul. Ya, Bu Adian, ini sudah 16 tahun ini berlalu sejak Anda berdemo. Sudah terwujudkah agenda reformasi? Belum. Sama sekali? Ya. Sebagian? Kalau pakai skala 1 sampai 10 ya baru satu kali ya. Baru satu? Kenapa? Ya pemilunya aja. Itu pun masih prosedural kan, belum substansial. Ya kenapa? Karena banyak yang menolak demokrasi. Tapi tidakkah kemudian ada kebebasan pers, kemudian ada amandemen undang-undang buah dari reformasi? Yang kita tuntut dulu itu kan demokrasi ya. Demokrasi kan tidak sekedar kebebasan pers, tidak sekedar adanya pemilu. Lebih substantif adalah bagaimana demokrasi bisa dibangun di atas kemiskinan. Demokrasi tidak mungkin tumbuh di atas ketidaksejahteraan rakyatnya. Jadi memang kalau kita bicara demokrasi yang ideal yang kita harapkan ya rakyat sejahtera dulu. Upah buruh memadai, sekarang harusnya minimal 5 juta per bulan. Nah tanpa itu ya gimana kita bicara demokrasi? Demokrasi itu kan mensyaratkan kesetaraan hak atas informasi, akses komunikasi dan sebagainya. Nah gimana dengan upah 2 juta sekian bisa beli koran, beli majalah, pengetahuan politiknya tidak ada. Nah Bung Adian, kita sedikit flashback ini ke 98. Saat itu apa yang Anda lakukan saat tragedi Mei 98? Tragedi yang mana? Terlalu banyak tragedi kita. Demo yang Anda lakukan yang dari Forkot? Tragedi pertama Trisakti, tragedi kedua kerusuhan. Tragedi yang mana yang mau kita bicarakan? Kalau tragedi Trisakti, ya sampai sekarang pelakunya tidak pernah ditangkap. Kerusuhan 13-14 Mei juga tidak ada pertanggungjawaban negara. Situasi saat itu kan Jakarta sangat penuh tentara, sangat penuh polisi. Secara jumlah harusnya tidak mungkin terjadi kerusuhan. Ini yang menjadi aneh kan kenapa ketika banyak tentara dan banyak polisi justru terjadi kerusuhan. Nah, itu kemudian yang menjadi catatan sejarah bangsa ini. Nah, kita kemudian ingin mendengar catatan atau pernyataan dari Guru Besar UGM Amin Rais. Pak Amin, peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti 12 Mei, kemudian kerusuhan 13 dan 14 Mei dianggap sebagai tonggak reformasi. Ya. Tapi buat Pak Amin, seberapa besar ini mewarnai sejarah Indonesia? Ya, atau mengubah jalannya sejarah kita? Jadi sesungguhnya proses reformasi kan tidak tiba-tiba. Ya. Tapi dari minggu ke minggu berikutnya memang mengalami grafik crescendo, jadi terus naik. Nah, salah satu yang mendorong menjadi pemicu itu memang menembakkan Trisakti, kemudian beberapa huru-hara di berbagai daerah, ya, sehingga lantas akumulasi kekecewaan masyarakat di ujung tembaki mahasiswa itu makin menggelembung di seluruh kota-kota besar. Ya akhirnya lantas pecah menjadi sebuah katakanlah kekuatan semacam people power, semacam. Ya. Kemudian saya harus memberikan catatan di sini bahwa pada titik kritis itu Pak Harto tidak bersikukuh, ya, mempertahankan kekuasaannya, ada kompromi, ya. Kemudian tidak mengambil seperti Tiananmen Square di mana tentara China itu menggilas ratusan mahasiswa. Tapi di sini Pak Harto kemudian step down, saya kira itu sebuah solusi yang sangat bagus. 13 sampai 14 Mei, kerusuhan yang demikian parah. Orang mengatakan nyaris tidak terkendali. Pak Amin menganggapnya seperti apa? Tapi begini Mbak ya, lagi-lagi ya, saya juga harus angkat pada teman-teman TNI. Ya. Andai kata teman-teman TNI dan Pak Harto yang paling tertinggi juga bersikukuh, ya, meremehkan pendapat rakyat, apapun ditempuh mungkin ada pertumpahan darah yang luar biasa. Tetapi saya waktu itu juga bertemu dengan teman-teman jenderal itu, ya. Akhirnya mereka mengatakan, Pak Amin, kami ini tentara rakyat. Jadi yang bagus buat rakyat, bagus buat kami. Ya. Kami setia kepada negara dan tidak perlu setia pada pemerintah. Kalau orang mengatakan, orang bertanya kepada Bapak, buah manis reformasi seperti apa yang kita petik dari peristiwa itu? Pertama, ya, kita berhasil merekonstruksi
Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Sekarang ini kita punya pasal HAM yang komplit. Ya. Tidak boleh presiden dipilih lebih dari 2 kali. Ya. Kemudian NKRI sudah safe secure. Jadi kalau ada pasal yang nggak bisa dirubah itu pasal 1 ayat 1, yaitu pasal NKRI. Ya. Nah kemudian berhubungan dengan ini juga di fungsi ABRI sudah kita hapus secara damai. Ya. Saya masih ingat waktu itu teman-teman TNI itu Pak Amin, kami seperti fasah matahari. Ya. Jadi kalau langsung kita sunset nggak bisa. Ya. Jadi kita akan undur pelan-pelan, kita akan tinggalkan DPR, pusat sampai daerah secara sukarela, itu juga satu pencapaian reformasi. Bayangkan 20% anggota DPR itu gratis, gak dipilih. Ini kan aneh ya. Kemudian otonomi daerah. Sekarang kalau kita pergi ke daerah manapun, banyak gubernur, bupati bilang Pak Amin ini hasil reformasi. Kami rakyat di daerah bisa menikmati sumber daya alam kami secara lebih bagus lagi. Tapi kemudian orang juga mengatakan ini separuh kebablasan. Tidak semuanya sesuai dengan rel yang diharapkan. Apa Bapak melihatnya begitu? Ya, jadi begini ya. Biasanya ya. Rakyat kita semua itu memang lebih banyak tidak bersyukur daripada bersyukurnya. Ya. Misalnya, angkatan generasi Bapak Ibu saya itu sering mengatakan, zaman penjajahan lebih bagus dari zaman kemerdekaan. Tentu kan keliru, ya. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Ya. Jelas kita melihat ekonomi kita growing. Ya. Jadi saya tidak ambil-ambil ya, tapi ini kenyataannya kita termasuk 20 negara industri terbesar di muka bumi ini. Banyak melihat bahwa reformasi itu sudah berjalan meskipun tidak sempurna. Nah, kalau tadi Anda mengatakan skala 1-10 itu masih di 1. Ya. Apa kemudian prioritas utama yang ingin Anda dapatkan ke depan? Yang kita inginkan dulu itu kan sebenarnya sederhana. Tadi sudah saya sampaikan, demokrasi. Demokrasi. Hanya demokrasi. Bahwa di dalam demokrasi ada syarat 1, 2, 3, 4. Kita lihat saja sampai sekarang apa itu berjalan atau tidak. Berjalan tapi tidak baik atau belum baik begitu. Tadi kan kita kan ada sudah mengatakan bahwa pemilu langsung begitu. Itu kan buah dari reformasi. Itu masih prosedural bukan substansial. Kita ini seringkali ditipu-tipu. Misalnya dibilang bahwa sudah ada pemilu langsung. Iya. Pemilu langsungnya ada, tapi rakyat yang memilih tidak punya pendidikan politik yang cukup untuk bisa memilih wakilnya dengan baik. Terus apa gunanya? Nah, Bung Adian, dalam pemilu April lalu kan Anda terpilih nih menjadi anggota legislatif meskipun belum resmi dilantik. Iya, betul. Nah, kalau nanti sudah resmi dilantik, duduk menjadi anggota DPR di Senayan, apa yang jadi agenda utama Anda? Yang memperjuangkan yang belum selesai, gini loh. Itu pasti kan banyak prioritas. Apa prioritas pertama? Kalau itu kan harus kita rumuskan bersama-sama ya, karena prioritas kan tergantung tenaga. Tapi maksudnya gini, kita bicara momentum Mei. Ada negara yang tidak mampu mengungkap kejahatan yang luar biasa, bagi saya juga ini nggak benar. Itulah, Amin Rais mana pernah bicara soal pelanggaran HAM itu. Iya, Bung Adian, kalau dia memang tokoh reformasi, bicara dong. Saat soal Anda nanti duduk sebagai anggota DPR gitu, tadi Anda mengatakan skala 1-10 gitu. Skala 1-10, seberapa besar keyakinan Anda bisa menuntaskan agenda yang belum terwujud? Ya kalau tidak yakin saya tidak maju lah. Saya maju kan karena saya pikir ya harus terwujud. Artinya kalau tadi agenda reformasi itu masih di skala 1, Anda nanti duduk sebagai anggota DPR bisa di skala berapa paling tidak? Itu harus kita perjuangkan sama-sama. Berapa targetnya? Gini loh, nggak sesederhana itu. Ini tergantung teman-teman mahasiswa yang di sini juga. Kalau mereka diem-diem aja nggak bergerak juga negara ini. Tapi kan juga tergantung kepada legislatif. Anda nanti akan duduk di Senayan, Bung Adian. Yang bersalah itu kalau kita berharap ada superhero di Senayan, lalu peran rakyat kita tiadakan. Nah ini konsep berpikir yang bagi saya anti demokrasi. Peran rakyat harus kita kuatkan. Kepung Senayannya. Mau minta pelanggaran kayak Kepung Senayan saat Anda menjadi anggota DPR? Sekarang pun tidak apa-apa. Mereka ini gini loh, 16 tahun ini nyari siapa yang nembak temennya, seniornya. Nggak pernah ketahuan, kenapa? Mereka tidak pernah bergerak sama-sama. Tapi kalau besok Trisakti, Uki, Atmajaya, semua kumpul di lapangan, minta ditangkap, pasti ditangkap dalam 3 hari. Kekuatan itu yang dilupakan oleh kita sekarang. Lalu seolah-olah rakyat suruh diam pojok sana biar anggota DPR-nya bertempur. Tidak bisa. Nah,
Kalau kita sedang berjuang meloloskan undang-undang, kalau perlu rakyat berkumpul. Sama-sama bergerak untuk menggolkan undang-undang yang pro rakyat. Baik, iya, kita harus berjuang bersama-sama dan kita juga berharap Anda nanti duduk DPR bisa membantu untuk memperjuangkan ini agar menjadi titik terang. Bung Adian, terima kasih telah berbincang bersama kami di Berita 1. Ya, pemirsa, 16 tahun sudah tragedi Mei 98 berlalu, tetapi hingga detik ini tragedi kemanusiaan itu tetap menyimpan misteri. Inilah utang sejarah bangsa ini, utang generasi reformasi. Kita ingin mengingatkan bahwa tragedi kemanusiaan itu benar-benar terjadi dan kita berharap di hari esok tragedi ini tidak boleh terjadi lagi. Saya Rika Amru dan segenap kru berterima kasih karena Anda telah setia menyaksikan program ini. Sampai jumpa.